sebelumnya di bawah kepemimpinan yang sudah 75 tahun lah kira-kira seperti itulah Indonesia merdeka. Nah, ini bertepatan dengan dunia ini sekarang ini masa pandemi atau situasi ini seluruh dunia tidak ada satupun negara yang memang tidak terganggu situasi sekarang. Kerapatan Indonesia memiliki tool untuk itu. Kerapatan Indonesia bukan hanya wacana di dalam ini di tingkat DPP, tapi untuk sementara yang dipegang adalah literaturnya 17, 8, 1945. Seperti itu. Kita ini punya satu gagasan besar, cita-cita besar, tapi tidak hanya cita-cita dan gagasan besar, karena kita tergabung dari komponen-komponen yang sudah bekerja. Ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun, sehingga apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, sehingga kita punya tool untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya UKM. Kita punya tool untuk peningkatan produktivitas khusus pada sektor pertanian yang sudah terbukti dan sudah diuji coba di 16 provinsi dan termasuk di Kalimantan Barat, termasuk di Sambas di sini, itu padi, jeruk dan lain sebagainya sudah kita uji coba di Provinsi Kalimantan Barat ini. Tinggal bagaimana kemampuan-kemampuan yang dibangun oleh komunitas-komunitas kecil ini bisa berkomunikasi dengan pemerintah, bisa berkomunikasi dengan DPR, MPR, pemerintah, supaya ini bisa ditingkatkan produktivitas, karena ini sangat penting dan sangat strategis sekali untuk peningkatan perekonomian di Indonesia. Terlebih sekarang di masa pandemi. Terlebih di masa pandemi yang begitu semua negara terkena dampak, Indonesia juga sangat terkena dampak, dan apabila ada satu komunitas yang punya kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, dan ini tinggal dikomunikasikan ya antara komunitas itu dengan pemerintah menggunakan regulasi yang sudah ada. Kita tidak perlu ada regulasi yang lain, yang sudah ada sudah cukup, tinggal dibangun kepercayaan, dibangun komunikasi sehingga lahir pertumbuhan ekonomi. Saya kira nggak akan memerlukan waktu yang sangat lama kalau ini komunikasi ini tercipta. Disinilah kerapatan Indonesia tanah air hadir, sehingga siapapun di antara semua yang punya tool untuk pembangunan ekonomi, mari kita bergabung. Punya tool untuk mengembangkan ide-ide yang baik yang bisa dilaksanakan, mari kita bergabung bersama-sama, akademisi, kemudian ilmuwan dan lain sebagainya. Mari kita bergabung, dan di sini ada 45 kawasan, sehingga saya keliling di seluruh Indonesia 45 kawasan untuk menyampaikan ini di beberapa daerah, karena ini juga harus sampai kepada gubernur, harus sampai juga kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat, supaya sama-sama kita membangun bangsa yang tercinta ini. Pak, kenapa 45? Pak, kan kita provinsi belum sampai 45. Ini mengambil dari 17 semangat kemerdekaan 17 Agustus ya. Jadi 17 Majelis Hikmah, 8 Dewan Kebijakan, 19 gugus karsa, gugus kerja ya, itu kurang lebih 19, dan 45 kawasan dari tahun 1945. Jadi kawasan, bukan provinsi tapi kawasan. Yang paling banyak di daerah mana, Pak? Jawa? Yang paling banyak kawasan ini tentu saja Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena penduduknya cukup padat di sana. Kalau untuk Kalimantan Barat ini Pontianak, tapi seluruh Kalimantan Barat itu satu namanya Pontianak. Seperti di Banjarmasin satu, Kalimantan Selatan, Palangkaraya satu, Kalimantan Tengah, seperti itu. Pak, ini sebetulnya paguyuban Sunda atau bukan? Suruh ini di sini ada Melayu, di sini ada Batak, di sini juga di kita juga ada Bali, di kita ada Jawa, semua lengkap, dan Bhinneka Tunggal Ika, etnis, agama, kemudian suku, semua ada. Dan kita tidak berbicara perbedaan, tapi kita membangun persamaan kita untuk membangun bangsa ini. Jadi menarik, Pak.